Muhibah sang bimasuci ke luar negeri akhirnya tiba di Zhanjiang, Cina. 3 hari bersandar di Zhanjiang, anggota kapal bimasuci dan para taruna Akademi Angkatan Laut melakukan berbagai aktivitas. Zhanjiang menjadi destinasi luar negeri pertama bimasuci. Pelabuhan Zhanjiang dengan sejarah panjangnya bertransformasi menjadi pelabuhan penting yang menjadi navigasi bagi lebih dari 100 negara yang didukung perkembangan industri di kota, menjadikan Zhanjiang sebagai kota maju dan modern. Selama 3 hari di Zhanjiang, KRI Bimasuci akan bersandar di dermaga Angkatan Laut Cina. Satuan Tugas Kartika Jalakrida atau KJK yang membawa taruna dan taruni Akademi Angkatan Laut atau AAL tingkat 3 Angkatan 65 mempunyai tugas yang telah disusun ketika KRI Bimasuci bersandar. 044 JOG sekarang 1 derajat ke kanan, ukuran 2 knot. Begitu pula ketika singgah di Zhanjiang, agenda kegiatan telah disusun sebelum merapat ke pelabuhan yang terletak di Leizhou Bay, di bagian utara semenanjung Leizhou. Pelabuhan Zhanjiang adalah pelabuhan terpendek di Cina yang mengarah ke Asia Tenggara, Afrika, Eropa, dan Oseania. Namun pelabuhan ini menjadi jalur utama untuk transportasi kargo di Cina Barat Daya dan Cina Selatan, serta menjadi salah satu dari 20 pelabuhan utama pesisir di Cina. Randu, buritan kanan setengah, mesin maju pelan sekali. Saat ini pelabuhan Zhanjiang bahkan terbuka untuk navigasi lebih dari 100 negara dan wilayah di seluruh dunia. Upacara kepada komandan upacara, dalam hal ini komandan upacara dijabat oleh Mas Menlo Satgas yaitu Komandan Resno. Upacara hari ulang tahun ke-73 kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara hikmat. Setelah merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan di kapal Bimasuci, Satgas KJK dan taruna yang sedang tidak bertugas dibolehkan untuk rekreasi dan menikmati kota Zhanjiang. Para taruna dan pengawak Bimasuci yang berkesempatan untuk rekreasi memanfaatkan waktu menjelajah sudut-sudut kota. Berkelompok-kelompok kecil, para taruna menyebar, memuaskan dahaga wisata dan menjejak daratan setelah pelayaran selama 7 hari dari Batam. Tentu, tempat menjual makanan menjadi sasaran sebagian besar taruna. Selama KJK ini, untuk tiap-tiap personil khususnya taruna sendiri, ya sebenarnya tidak hanya taruna, termasuk staflat juga, ada perhitungan uang saku sendiri, dukungan-dukungan untuk, ya mungkin kita sebut untuk menghadapi dinamika di lapangan lah. Karena pada saat kita sandar, kita di sana perlu anggaran atau dana untuk rekreasi, untuk beli pulsa, nelpon ke keluarga, itu sudah ditentukan. Besarannya indeksnya ada, tapi akan tetap ditentukan oleh lamanya hari.
Dan besaran tunjangan itu sendiri juga dibedakan antara tunjangan layar selama kita layar dan tunjangan selama kita sandar. Nilainya beda, indeksnya ada, nilainya beda. Zhanjiang berada di barat daya kota Guangzhou, teluk laut Cina Selatan, di mana cuacanya sangat dipengaruhi iklim laut. Zhanjiang beriklim subtropis lembab, di mana musim dinginnya relatif singkat. Zhanjiang merupakan kota tingkat prefektur yang letaknya di ujung barat daya provinsi Guangdong, Tiongkok. Selain untuk melindungi bangunan bergaya Perancis lama, proyek ini juga berorientasi untuk pengembangan bisnis mode kota olahraga. Zhanjiang memang tidak keliru bila disematkan sebagai kota yang modern. Wajah kota yang bersolek dengan deretan gedung dengan jalan yang lebar dan bersih. Hampir seluruh kendaraan bermotor, khususnya roda 2 di Zhanjiang, menggunakan bahan bakar listrik. Bahasa lisan di distrik pusat kota adalah bahasa kantor, sementara masyarakat di sebagian besar wilayah menggunakan dialek Leizhou. Hari kedua di Zhanjiang, agenda para taruna dan pengawal kapal Bima Suci adalah melakukan pertandingan persahabatan beberapa cabang olahraga melawan kadet dan tentara Angkatan Laut Cina. Sebagai model kata olahraga, sepak bola merupakan olahraga yang paling populer di Zhanjiang. Dan memang, dari beberapa olahraga yang dipertandingkan, pertandingan sepak bola menyedot atensi penonton. Di lapangan sepak bola yang tertata baik, dua kesebelasan antara pengawal KRI Bima Suci dan China Navy mulai bertanding. Olahraga itu menjadi bagian dari kesehatan jasmani, fisik, digabungkan lagi dengan unsur rekreasi. Jadi antara rekreasi dan kebugaran fisik digabung menjadi satu, dan itu menjadi nilai tambah untuk menambah moral pasukan dan kesehatan secara umum. Untuk peran diplomasinya sendiri, memang kita berbaur dengan kompetitor lainnya, tapi tetap kompetisi yang sportif. Jadi kita tidak menghalalkan segala cara untuk menang, tapi harus dengan nilai-nilai norma aturan-aturan berolahraga yang benar. Menang atau kalah bukan hal penting tentunya, karena esensi pertandingan persahabatan ini adalah menjalin keakraban antara dua negara melalui olahraga yang diwakilkan para pengawal KRI Bima Suci dan tentara Angkatan Laut Cina.
KRI Bimasuci benar-benar sebuah kapal perang yang komplit. Bukan pada hal persenjataan tentunya, karena Bimasuci bahkan tidak tersemat senjata yang menjadi bagian dari kapal. Namun, kelengkapan penunjang yang memang dipersiapkan untuk pelayaran yang lama ada di KRI Bimasuci. Mungkin di kapal perang lain tidak ada ruang untuk mencukur atau memotong rambut. Di KRI Bimasuci ada ruang kecil di bagian haluan di ruangan level 2 yang memang digunakan untuk pengawak Bimasuci dan Taruna mencukur rambut. Esok adalah hari terakhir Bimasuci bersandar di Zhanjiang dan akan dilaksanakan pertunjukan berupa display genderang suling oleh para taruna. Para taruna dan pengawak Bimasuci yang akan melaksanakan pertunjukan genderang suling esok merapikan penampilan khususnya rambut tentara yang identik cepak. Hari terakhir di Zhanjiang diagendakan penampilan andalan dan kebanggaan Angkatan Laut. Iya, aksi para taruna menampilkan genderang suling. Minggu pagi ini, area publik di kota Zhanjiang, Yugong Park, berbeda dengan hari biasanya karena kehadiran para taruna lengkap dengan kostum dan peralatan genderang suling. Tentu kehadiran para taruna yang tidak biasa menyedot perhatian warga setempat datang menyaksikan. Genderang suling sendiri kita lihat bersama ada berbagai macam pakaian yang digunakan oleh para taruna tersebut. Maksud dan tujuan untuk mempromosikan inilah satuan-satuan yang berada di Angkatan Laut itu sendiri. Ikon-ikon yang digunakan juga sangat terkait dengan Angkatan Laut sendiri. Begitu juga dengan akademi yang lain, pasti para taruna itu akan mempromosikan seragam satuan-satuan yang ada di dalam satuannya tersendiri, itu diwujudkan di dalam teno atau seragam genderang suling. Warga yang melihat para taruna terlihat antusias karena tampilan yang memang menarik dari kostum genderang suling tak berhenti mengabadikan penampilan para taruna. Yang sedikit berbeda dengan atraksi genderang suling biasanya, yang ditampilkan para taruna adalah di taman ini mereka hanya melakukan atraksi di satu lokasi atau terlokalisir. Genderang suling kali ini tidak dilakukan sambil berjalan atau kirap. Pertunjukan seperti ini disebut dengan display genderang suling. Pada intinya genderang suling dalam memberikan performance itu fleksibel. Intinya di mana kita memberikan pertunjukan kepada masyarakat, memperkenalkan kepada masyarakat, ini adalah Taruna Akademi Angkatan Laut membawakan performance berupa genderang suling Gita Jala Taruna.
Untuk masalah formasi, bahkan kegiatan yang dilaksanakan pada saat genderang suling, kita menyesuaikan dengan tempat. Apabila memang tempat itu memungkinkan kita untuk melaksanakan formasi yang lebih besar, itu akan dilaksanakan. Seperti halnya di Zhangjiang, tempatnya itu sangat kecil, otomatis kita pasti menyesuaikan. Hanya dengan berjalan saja, kita dapat memberikan performance yang bagus. Momen hari libur menjadikan banyak warga yang sedang berolahraga maupun bersantai di taman ini berduyun-duyun mendekat untuk melihat lebih jelas. Warga juga terlihat senang serta antusias ketika dibagikan brosur Akademi Angkatan Laut dan brosur KRI Bimasuci. Pagi ini di hari keempat berada di Zhanjiang, pengawak Bimasuci dan para taruna telah bersiap digeladak dari haluan hingga buritan. Seperti halnya ketika memasuki alur hingga merapat ke pelabuhan atau dermaga, setiap personil siap pada posisi masing-masing untuk persiapan parade roll. Pagi ini seluruh personil pun telah pada posisinya, bersiap untuk keluar dari dermaga dan melanjutkan pelayaran muhibah. Setelah berpamitan formal ala Angkatan Laut yang diwakili oleh Komandan KRI Bimasuci Letkol Pelaut Widiatmo Kobaruno Aji dan Palaklat Taruna AAL Letkol Pelaut Joko Purwanto, perjalanan berikutnya akan cukup berat karena destinasi berikutnya yaitu Yeosu, Korea Selatan, melewati ganasnya ombak laut Cina Selatan.